dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah. Apa itu? Namanya tariqah. Ada beberapa pihak yang ngeyel menanyakan tariqah itu apa sih? Kita sudah cukuplah ikutin syariat yang ada aja. Tidak usah pakai tarekat-tarekatan. Tahun lalu atau pada kunjungan sebelumnya ketika Maulana Syekh Hisam bersama kita di suatu kota, kalau tidak salah itu di Semarang, ada pertanyaan dari ulama dan dia mengaku adalah salah seorang pimpinan dari ustadz-ustadz yang ada di kota tersebut. Tasawuf itu apa ya Syekh? Naqsbandi itu apa ya Syekh? Lalu Maulana menjawab kepada orang tersebut yang mengaku pimpinan dari ustadz-ustadz, Masya Allah, Indonesia adalah gudangnya tasawuf, Indonesia adalah gudangnya tarekat khususnya Naqsbandi. Sekarang Anda bertanya kepada saya, apa itu tasawuf? Kenapa kalau tidak Anda tanyakan saja kepada Abah Ano? So what is tariqah then? Lalu apa sih sesungguhnya tarekat itu? It's so simple. If they have little bit of brain, they will understand. Sebetulnya tarekat itu tidak kompleks, tidak rumit. Kalau saja mereka itu sedikit saja menggunakan otaknya. If you have a highway with no only highway, you cannot go right, you cannot go left. After you drive 1 hour, you need petrol. If there is no petrol station on the highway, what happens? You stop. You are stuck. You cannot continue. Tariqah is the petrol stations on highways. Everywhere there is a petrol station to put energy, to put power. And not only petrol station with your vehicle, you have to stop to eat. Tariqah is these restaurants that they are on the highway, that they can give you power to continue. So all these decorations, all these petrol stations, restaurants, coffee shops that give you power and give you contentment, instead of only one highway straight, you cannot see left or right. People, they don't like, except they like it to have kind of decoration. Tariqah is the decoration of Sharia. Penjelasannya sederhana kalau saja orang-orang itu sedikit saja menggunakan otaknya. Mari kita ulas dan perumpamaan jalan tol. Kita dari sini ke Bandung misalnya. Jalan tol itu syariat, dia jalan tol ya, luas menuju suatu akhir tujuan yang sudah kita tuju. Tetapi di jalan tol itu kita menemukan ada rest area, ada tempat-tempat peristirahatan, ada pom bensin, ada warung, ya, ada tempat istirahat. Nah, rest area ini adalah tarekat. Karena kalau kita jalan terus tidak ada pom bensin, nanti mogok. Mobilnya kehabisan bensin, kehabisan solar, akhirnya berhenti di jalan tol tersebut dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Manusia sudah menjadi fitrahnya kita sebagai manusia menyukai hal-hal yang sifatnya dekoratif. Nah, tarekat itu adalah dekorasi dari syariat. So Allah subhanahu wa ta'ala through His Prophet sallallahu alaihi wasallam gave us a siratul mustaqim, the straight path, which is the highway that you have to take, and on it lot of beautiful sceneries that is being decorated by Prophet when he raised his Sahaba to the state of Ihsan. This state of Ihsan that Sahaba were able to dress, Awliyaullah on this, everywhere you have a petrol station or a rest area or restaurant or coffee shop. These are different stations of awliya that they are guiding you to keep going on this highway with all its beauty, not to exit,
Because when you exit, you are lost. Kita melalui bimbingan Rasulullah SAW, Sayyidina Siratal Mustaqim, dibimbing oleh beliau dan para aulia Allah, para sahabat. Kita sebagai umat beliau untuk menjalani Siratal Mustaqim, jalan yang lempeng, jalan yang lurus. Menuju apa? Menuju tujuan akhir, yaitu ihsan. Kita mengetahui ada hadis tentang Islam, iman, dan ihsan yang dijelaskan kepada kita. Itulah yang kita tuju. Para aulia Allah itu menempati para rest area ini. Jadi dia akan mengisi energi umat kita semua yang kehabisan tenaga, yang kehabisan energi, yang kehabisan bensin spiritual, kehabisan bensin rohania, supaya kita tetap bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan selamat di dalam syariat. Jangan coba-coba kita keluar dari syariat. Kalau kita mencoba sedikit saja, kita akan nyasar ke jalan yang sangat hina. When Prophet sallallahu alaihi wasallam was raised, and the only one that been invited by Allah subhanahu wa ta'ala for Mi'raj, not one other prophet went into Mi'raj except Sayyidina Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam. Allah raised, رفع سيدنا عيسى, رفع سيدنا إدريس, رفعهم. He elevated them. lift them. We don't want to say elevated for Prophet sallallahu alaihi wasallam. Lift them from between their ummah for certain reason. We don't want to discuss this reason. But Prophet was being invited. Was not only rafa'ahu Allah, lift him up. Already he's up. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. He's there. But he got an invitation. That invitation, Prophet Jibreel alayhi salam brought it to him. Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala is inviting you. It's a big honor to be invited to the divine presence. Sayyidina Isa رفع للسماء الأولى, Sayyidina Idris للسماء الرابعة, Sayyidina Isa for the first heaven, Sayyidina Idris fourth, because Sayyidina Isa is coming back. But Prophet sallallahu alaihi wasallam was not raised and left. He was invited to go through this journey, visit, take whatever he wants, and come back. To come back to what? Why not like Sayyidina Isa stayed there? No, he comes back to give what he got to those who understand, to those who are on the highway, decorating the highway with all kind of beauty, bounties and rewards and beautiful state of perfection, maqamul ihsan, that Allah gave to him. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat yang salah satu juga adalah indikasi dari kemuliaan junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Bersyukurlah kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu nabi, hanya satu rasul yang menerima undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Jibril alaihissalam untuk melaksanakan Mi'raj. Kita mengetahui Nabi Isa dan Nabi Idris juga diangkat menuju surga. Nabi Isa di surga pertama, Nabi Idris di surga keempat. Tapi kemudian Nabi Isa insya Allah akan kembali ke dunia kelak di waktu yang sudah ditentukan. Kita tidak akan berdiskusi lebih lebar tentang Nabi Isa dan Nabi Idris alaihissalam.
kita harus fokus kepada kemuliaan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad SAW. Mengapa beliau yang telah melaksanakan perjalanan yang demikian dahsyat, demikian jauh, diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam segi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada beliau sampai ke Sidratul Muntaha, beliau kembali ke dunia, ke bumi ini. Mengapa beliau kembali ke bumi ini? Karena beliau ingin memberikan manfaat, ingin memberikan untuk share, untuk berbagi kepada orang-orang yang berpikir. Reach first heaven with Jibril alayhi salam. They said, they knocked the door, adab. Allah is teaching adab to people through Jibril and through Prophet sallallahu alaihi wasallam. You cannot wa'tul buyuta min abwabiha. Come to the homes through their doors. You have to knock. A prophet needs to knock. Jibril needs to knock. Why they been asked knocking and angels asking, who is that? Jibril alayhi salam. Jibril, who is with you? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Is he being invited? Why? Why they are asking? Heavens and earth was decorated for Prophet sallallahu alaihi wasallam. Angels doesn't know that he is coming, but Sharia is teaching adab, is teaching us perfection, adab. Even Prophet sallallahu alaihi wasallam was invited, but knocking the door is important, means knocking the door of ma'rifah, because paradise is what? Sama al-ula. First heaven they reached. They have to cross it. What is inside? Ma'rifatullah, according to that heaven. You cannot go to Ma'rifatullah without knocking. People, they want to know Ma'rifah. Today they say Ma'rifah, Ma'rifah, Ma'rifah. What's Ma'rifah? You don't know you Ma'rifah about yourself. You want to know Ma'rifah about Allah subhanahu wa ta'ala. When you know about yourself, Allah open for you. When you come with discipline, adab, then you can continue. You cannot pretend you are a sheikh, cannot claim. They throw it in your face. You are not more than person to be happy if they deliver to you, if they give you a job to clean shoes at the door of a mosque. Will be an honor. Don't say I want to sit on the chair and be a Sheikh Khalifa. You are nothing. Suatu pelajaran bagi umat Sayyidina Muhammad SAW. Kita ini alhamdulillah, Rasulullah sudah diberikan kemuliaan demikian tinggi, demikian mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika beliau diundang untuk melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW bersama Sayyidina Jibril alaihissalam melewati dari surga menuju surga yang lain, tentunya mereka mulai dengan surga tingkat pertama. Tidakkah para malaikat mengetahui, tidakkah Sayyidina Jibril alaihissalam mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perjalanan tersebut? Tetapi ada satu pelajaran adab, ada suatu pelajaran etika bagi kita sebagai umat beliau, bagi umat manusia. Harus mengetuk pintu surga dulu. Tidak bisa langsung nyelonong tanpa etika memasuki suatu wilayah tertentu. Apa itu surga? Surga yang di sini dalam artian adalah ma'rifatullah. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita mengetahui ma'rifat tanpa mengetahui diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita mengetahui ma'rifat, tetapi kita suka sombong dan suka klaim bahwa diri kita ini adalah seseorang. Sadarilah, boleh jadi kita ini tidak lebih baik daripada tukang sol sepatu atau tukang yang bersih sepatu di depan pintu masjid.
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab, dan adab adalah inti dari syariat dan marifat. So Allah subhanahu wa ta'ala invited him. And from one heaven to another heaven, one heaven to another heaven. He is not only raised, but he entered and took all knowledge that is in that heaven. You cannot pass today a tourist go to a place, to countries, they prepare for them a package to visit every site that is necessary to be seen. What you think about Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he passed in the first heaven going to the second heaven, he visited the sites, or the sites came to him? Rasulullah SAW yang didampingi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam melewati dari satu surga ke surga yang lain, yang sebagaimana kita ketahui dalam pelajaran dan ilmu dari Isra Mi'raj. Ketika memasuki satu surga, apa yang didapat oleh Rasulullah SAW dan diambil oleh beliau? Ilmu yang sangat tidak terbatas jumlahnya, kita tidak pernah tahu ilmu yang bagaimana. Untuk satu surga pun kita tidak tahu bagaimana volume ilmu yang didapat oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Kalau dianalogikan, kita tahu sekarang dunia turis. Kalau kita menuju suatu tempat tertentu, pengelola travel itu sudah ada paket-paket tertentu, tempat-tempat tertentu yang untuk dikunjungi. Bagaimana kalau kita berpikir ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj dan melewati tempat-tempat khusus, tempat-tempat sumbernya ilmu ma'rifat di surga. Pertanyaan kepada kita yaitu, Rasulullah yang mendatangi ilmu itu atau ilmu yang mendatangi Rasulullah SAW? Every smallest atom, if we can say, that Allah created in that paradise came to Prophet ﷺ identifying itself. Every angel came to Prophet ﷺ identifying himself, saying, Ya Rasulullah, Allah created for me for this, and this is what I am doing, and what I am doing is being written for that. Everything in paradise, one after one, knowledge coming to him. He is not running after knowledge. Someone who runs after knowledge is different. Someone whose knowledge come to him is different. Big difference. Knowledge coming to him. Iqra. Read. Knowledge coming. He's not running. Adab. You cannot go to the sheikh and say, oh, give me knowledge. Until he will give you knowledge, there are many tests to prepare yourself for that knowledge. Apa yang terjadi di setiap tingkatan surga ketika Rasulullah SAW menjalani satu demi satu? Yang sudah pasti ilmu yang mendatangi Rasulullah SAW. Setiap partikel terkecil, kita katakanlah atom, yang kita kenal di setiap surga yang kita tidak pernah tahu luasnya seberapa besar, mendatangi Rasulullah SAW dan mendeskripsikan dirinya sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak bertanya kepada mereka, Rasulullah tidak bertanya kepada ilmu, Rasulullah tidak bertanya kepada malaikat-malaikat yang ada di situ, Rasulullah tidak bertanya kepada makhluk-makhluk yang ada di setiap surganya itu, tetapi mereka yang mendatangi Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW dan mengatakan, saya ini adalah ini, saya melakukan ini dan lain sebagainya. Ini adalah adab, ini adalah etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat beliau. Ada satu hal yang sangat beda antara orang yang mengejar ilmu dan ilmu yang mengejar orang. Ini bukan hal yang sama.
adab dalam tarekoh misalnya, seseorang yang ingin mendapatkan ilmu dari syekhnya, dari kiainya, dari mursyidnya, dari gurunya. Saya ingin ilmu dengan gampangnya, tidak dengan etika yang pas. Lalu tentu saja demikian banyak akan ujian-ujian yang datang kepada orang tersebut sebelum dia benar-benar siap menerima ilmu yang sudah disiapkan. You cannot go to the sheikh and say, oh, my sheikh, teach me knowledge. No, first you have to say to the sheikh, oh, my sheikh, teach me how to put my ego down. Don't come to the sheikh for the suhbah, to listen. No, come to the sheikh to polish your ego, cut it down, grind you in a grinder. Tariqah is to grind you in order to give you the beauty later, not to come and pretend you are something because you have a turban. No, not even a turban. Even there are today, they come like with tie and suit and they say, oh, to the sheikh, give us knowledge, teach us to have knowledge. Why? There was one murid coming to his sheikh, and the sheikh, oh yes, oh my sheikh, I am 20 years with you, 30 years. Too long, I didn't get, I want some ilm that teach me that I can go and share with other people. Teach them. So I want you to teach me something to teach people. What the Sheikh did? Di zaman sekarang, kita mungkin tidak sadar ketika kita berniat untuk mendapatkan ilmu, menuju seorang guru, seorang syekh, seorang mursyid, ataupun seorang kiai. Tidak terasa atau mungkin tanpa sengaja kita seperti memaksakan kepada guru kita, wahai guruku, cepatan deh, kasih saya ilmu yang saya butuhkan. Kenapa murid itu mengatakan hal seperti itu? Akan lebih baik tentunya murid itu meminta kepada gurunya agar diberikan ilmu untuk mengendalikan egonya, untuk menzerokan egonya, untuk menzerokan dirinya sendiri. Baru mungkin di kemudian hari bisa mendapatkan ilmu yang dibutuhkan. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita tanpa kita mengetahui siapa diri kita sesungguhnya. Di zaman sekarang, orang-orang memaksakan diri bertemu dengan ustadz-ustadz dan ulama-ulama memakai dasi dan memakai jas dan menawarkan kepada mereka ilmu-ilmu atau bertanya kepada mereka mengenai ilmu yang dibutuhkan. Ada suatu kisah seorang murid yang telah puluhan tahun, mungkin 10 atau 20 tahun menjadi seorang murid dari seorang syekh besar. Dia kebingungan karena dia merasa selama belajar kepada gurunya tersebut, dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia belum mendapatkan apa yang dia dambakan. Lalu bertanya kepada gurunya itu, wahai syekh, berikanlah saya ilmu dan pelajaran, karena saya punya niat untuk membagikan ilmu tersebut kepada orang-orang lain. Bagaimana jawab syekhnya itu? When you come to the sheikh, you throw your ilm. Your ilm for the sheikh doesn't worth nothing because you build it on your ego. They have to build you with ilm. Now you ask, when you are ready, they give. First they have to polish you, take your ego away. So the sheikh, what he did with that murid, he said to him, go and fill a basket with walnuts. You know walnuts? And sit by the door of the masjid. Anyone coming in or going out from the masjid or coming in, tell him, take my shoes and hit me on my head. You hit me, I give you one walnut. If you hit me with your 2 shoes, I give you 2 walnuts. When you empty all your walnut from your basket, come to me, then we will discuss what you need to do further.
Lalu syekh tersebut menjawab permintaan dan permohonan muridnya itu untuk mendapatkan ilmu setelah berpuluh-puluh tahun belajar dari syekhnya itu. Bagaimana caranya? Oke, kalau begitu saya akan kosongkan dulu egomu. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Jika kita berniat untuk mendapatkan ilmu dari seorang syekh yang hakiki, kita harus lepaskan ilmu kita. Karena ilmu kita sangat boleh jadi dibangun berdasarkan ego kita sendiri, berdasarkan nafsu. Kita harus kosongkan dulu itu, buang ke tempat sampah jauh-jauh. Lalu syekh tersebut menjawab, coba sekarang kamu ambil ember, lalu isi itu dengan kacang medek. Lalu sekarang kamu pergi ke masjid, setiap ada orang masuk dan keluar, suruh orang tersebut gebuk kepala kamu dengan sepatu atau sendalnya. Kalau sekali gebuk, kasih 1 kacang medek. Kalau 2 kali gebuk, 2 kacang medek. Nah, kalau di kacang medek itu sudah habis di ember, kembali kepada saya, mari kita bicara hal yang lain. That alim, big alim was, look at the sheikh and said, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. With anger, what you are saying? We use this in Arabic. When you are angry, what you say? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. With anger. Means, I'm not agreeing what you are saying. So what the sheikh said? Oh my son, if a kafir say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah take all his sins away, and He will bring him to paradise. Kufr goes, Iman comes. But you, the way that you said it, you lost. You said it in a way that turned you to have no Iman. Repent quickly. Murid tersebut sebetulnya seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang terkenal. Lalu dia mencoba mengekspresikan ketidaksetujuannya atas ide dari syekhnya ini. Dalam suatu kultur dan budaya Arab, ketika kita tidak setuju kepada sesuatu, kita berteriak sambil marah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu syekhnya itu menjelaskan kepada muridnya ini, oh wahai anakku, hati-hati mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kondisi marah seperti itu. Jika kamu saat ini seorang kafir, lalu mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil semua dosa-dosa orang kafir dan memasukkan orang kafir itu kepada Islam dan iman. Tetapi Anda, wahai anakku, mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi marah dan membuat keberatan atas apa yang saya sampaikan tentang hal ilmu, bisa jadi kamu akan berubah menjadi orang yang tidak beriman. Means don't try to bring your ego up. The highway is the highway. No ego on the highway. Everyone is equal. But there are stations that you stand on. These stations are controlled by awliyaullah. From the first wali, he sends you to the second wali, to the second rest area, to the third, to the fourth, all the way, and the highway is as you are going, as you have more and more stations to stay. But don't exit. You say sometime on the highway, there is makhraj, exit. Islam is a highway. Shaitan has putting lot of exits. Don't exit. You exit, you lose your way. Either you have to come back, turn, and begin from beginning. You lost what you have achieved. Or you lost the way, you cannot come except until you find today modern technology navigation system. If you find a navigation system, you need means a wali
to keep directing you through navigation. No, make you turn, make you turn. You know navigation system? What you call it? GPS. There is someone speaking there. Make you turn. You make a wrong exit. Turn back. Turn back. What you do? You come back, follow. In Indonesia they don't have it yet already, because no problem. Starting? Come back. Awliya Allah, they are reminders for you on every exit there is a wali. Don't go. Until if you go, come back. Repent. So Sharia is the highway, is the path, Sirat al-Mustaqim. Tariqah is the decoration there that make it beautiful, give you a taste of Maqam al-Ihsan. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. We continue later. Wa min Allahi tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Sekali lagi disampaikan oleh Maulana, ketika seseorang mempunyai niat mendapatkan ilmu untuk menjalani kehidupannya, bertemu dengan seseorang yang dia anggap bisa mendapatkan ilmu tersebut, satu syarat yang sangat penting di depannya yaitu jangan mendapatkan ilmu itu dengan ego. Dihapuskan dulu egonya dulu, baru bisa mendapatkan ilmu. Syariat Islam bagaikan jalan tol, jalan raya yang lurus, lengkap. Dan Tariqat merupakan rest area yang di dalamnya ada pom bensin, ada tempat makan dan tempat istirahat. Setiap tempat peristirahatan ini kalau dianalogikan dikendalikan oleh para aulia Allah. Para aulia Allah melihat kita sebagai umat menjalani kehidupan syariat di dunia ini untuk mendapatkan keselamatan. Hal yang tidak boleh dilakukan yaitu keluar dari jalan tol. Setan menaruh exit. Setan menggoda kita dengan exit itu. Ketika seseorang tergoda untuk keluar dari jalan tol, ada dua pilihan. Mungkin dia bisa menemukan jalan dan mengulang kembali dari titik awal. Dia akan kehilangan semua pencapaiannya selama itu karena tergoda oleh jalan keluar. Atau juga kemungkinan kedua, dia beruntung untuk bertemu dengan para aulia Allah yang bagaikan GPS, bagaikan peta di dalam mobil, menunjukkan jalan-jalan yang dapat kita patuhi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang lurus. Dah. لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تحصى الظاهرة والباطنة وعلى نعمتك الشاكرين على الدوام. سبحانك اللهم ما شكرناك حق شكرك يا مشكور، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Inshallah we'll see you later. نراكم إن شاء الله. صاحب الفندق الكبير أستاذ يوسف مهندس صاحب البرنامج.